Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali sebuah topik yang luar biasa fundamental. Betul. Ini berdasarkan beberapa potongan teks yang Anda bagikan. Jadi Anda mengumpulkan beberapa kutipan dari Al-Quran dan mengajukan satu pertanyaan inti yang, wah, ini menusuk langsung ke jantung teologi akhirat. Pertanyaan yang sangat bagus sebetulnya. Gimana sih konsep keabadian atau kekekalan itu digambarkan untuk surga dan neraka? Apakah keduanya itu ya udah cerminan satu sama lain, sama-sama abadi mutlak? Atau jangan-jangan ada perbedaan? Nah, itu dia. Atau ada perbedaan yang mungkin tipis, tapi krusial banget di antara keduanya. Ini pertanyaan hebat, karena jawabannya itu ternyata tersembunyi di detail bahasa yang spesifik banget. Sangat spesifik. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah teks-teks ini bareng-bareng, kita cari polanya, nuansanya, dan makna yang mungkin tersembunyi di balik kata-katanya. Siap. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dari tempat yang penuh harapan dulu ya. Surga. Surga. Sumber yang Anda berikan menyorot sebuah ayat di surah Hud ya, yang, menggambarkannya indah sekali di ayat 108, dikatakan begini. Silahkan. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai pemberian yang tidak ada putus-putusnya. Nah, fokus kita itu harus selangsung ke kalimat penutupnya. Yang terakhir itu ya? Betul. Dalam bahasa Arab, frasa itu bunyinya ata'an ghaira majdzudhin. Dibacanya ata'an ghaira majdzudhin. Oke. Secara harfiah artinya sebuah pemberian yang tidak terpotong atau tidak terputus. Nah, ini poinnya penting sekali. Ayat ini nggak cuma bilang mereka akan di sana selamanya. Lebih dari itu, ayat ini mendefinisikan sifat dari keabadian itu sendiri. Sifatnya ya? Betul. Keabadian surga itu ditegaskan sebagai sebuah karunia, sebuah anugerah, sebuah hadiah. Dan yang paling penting, hadiah ini dijamin oleh sang pemberi untuk tidak akan pernah berhenti atau ditarik kembali. Jadi ini bukan sekedar pernyataan durasi, tapi sebuah jaminan kualitas gitu ya? Kayak beli barang dengan garansi seumur hidup yang absolut. Tepat sekali. Tapi ini bukan barang, ini eksistensi. Garansi bahwa kebahagiaan ini nggak akan pernah ada akhirnya. Wow. Ini adalah sebuah janji yang sudah terkunci. Kata ata'an atau pemberian itu sendiri menunjukkan kalau ini anugerah, bukan sesuatu yang kita dapat karena hak kita sepenuhnya. Iya ya. Lalu frasa ghair majdzudhin, tidak terputus, itu mengkonfirmasi sifat permanen dari anugerah itu. Ini bahasa kepastian. Pesannya jelas, bagi mereka yang berbahagia, keabadian adalah janji karunia yang final. Luar biasa. Jaminan yang sangat kuat. Tapi ini yang kemudian bikin saya penasaran, apakah jaminan yang sama persis dengan bahasa sekuat ini diberikan juga untuk penghuni neraka? Nah, itu pertanyaan lanjutannya. Karena waktu saya lihat ayat persis sebelumnya di sumber Anda, surat Hud ayat 107, saya cukup kaget. Strukturnya nyaris identik, tapi perbedaannya itu di akhir. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Benar. Mereka kekal di dalamnya, selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Coba kita sandingkan keduanya. Karena disinilah letak kedalaman analisisnya. Kedua ayat, baik untuk surga maupun neraka, sama-sama punya frasa illa ma syaa rabbuka. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Betul. Ini adalah klausa pengecualian yang sangat-sangat signifikan. Tunggu sebentar. Ini penting nih, saya hampir kelewatan. Jadi frasa, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, itu berlaku untuk surga dan neraka. Betul sekali. Pikiran pertama saya langsung, wah jangan-jangan surga juga nggak mutlak abadi, tapi seperti yang Anda bilang tadi, kalimat penutupnya yang jadi penentu. Persis, Anda menangkap nuansa kuncinya. Di ayat tentang surga, klausa pengecualian itu seolah langsung dibatalkan atau diklarifikasi oleh jaminan atau an ghaira majdzudz. Pemberian tak terputus itu. Yang tak akan pernah berhenti. Jaminannya malah diperkuat ya. Diperkuat. Nah tapi untuk ayat neraka, klausa pengecualian yang sama persis diikuti oleh kalimat yang sama sekali berbeda. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sungguh, Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya. Wow, jadi penekanannya bergeser total. Dari sebuah janji hadiah menjadi sebuah pernyataan kekuasaan absolut. Tepat.
Yang satu tentang kepastian bagi si penerima, yang satunya lagi tentang otoritas absolut si pemberi keputusan. Tepat sekali. Di ayat neraka, yang digarisbawahi adalah kedaulatan, kekuasaan, dan kehendak Tuhan yang aktif dan tak terbatas. Ini menyeratkan bahwa nasib penghuni neraka, meskipun digambarkan kekal, sepenuhnya ada di bawah genggamannya. Jadi keabadian neraka itu di bawah payung otoritas ilahi. Sementara keabadian surga di bawah payung janji ilahi. Ini perbedaan teologis yang dalam sekali, yang disampaikan hanya dengan mengubah beberapa kata di akhir kalimat. Menarik sekali. Dan perdebatan soal frasa, ila masya'a rabbuka ini sudah berabad-abad loh di kalangan teolog. Ada sebagian kecil yang menafsirkannya sebagai kemungkinan bahwa neraka itu bisa berakhir. Tapi mayoritas ulama menyimpulkan kalau frasa ini adalah penegasan kedaulatan Tuhan atas segalanya. Oke, frasa kecuali jika Tuhanmu menghendaki ini, seperti yang Anda sebutkan, kedengarannya kayak ada semacam pintu keluar teoretis, kan? Bisa dipahami seperti itu, iya. Ini bikin saya mikir, mungkinkah neraka itu nggak benar-benar abadi? Mungkinkah pada satu titik, kehendak Tuhan yang maha melaksana itu mengubah segalanya? Itu pertanyaan yang sangat logis, dan banyak yang memikirkan hal itu. Tapi, sumber Anda itu langsung mengklarifikasi ini saat berhadapan dengan kelompok yang secara spesifik mengklaim bahwa hukuman itu memang cuma sementara. Oh, jadi Al-Quran mencatat klaim itu ya? Mencatat dan kemudian membantahnya secara langsung, benar-benar. Gagasan bahwa hukuman itu cuma sebentar ternyata bukan ide baru. Di surah Al-Baqarah ayat 80 ada kutipan klaim mereka. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Istilahnya ayaman makdudah. Artinya hari-hari yang bisa dihitung. Ini kedengarannya kayak negosiasi atau harapan ya, mencoba meminimalkan konsekuensi. Bisa dibilang begitu, semacam mekanisme pertahanan. Mereka percaya, kalaupun harus ke neraka, yaitu cuma sebentar. Semacam masa tahanan sementara. Mencari celah ilahi. Mencari loophole ya. Betul. Tapi Al-Quran nggak membiarkan merayam itu menggantung. Ayat berikutnya, ayat 81, langsung menutup celah itu dengan sangat-sangat tegas. Gimana sanggahannya? Sanggahannya kuat dan spesifik. Ayat 81 mengatakan, bukan demikian, barang siapa yang berbuat dosa dan dosanya telah meliputinya, wa ahatat bihi khati'atuhu, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Nah, di sini ada kualifikasi yang penting banget. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Dosanya telah meliputinya. Wah, gambaran bahasanya visual banget ya. Sangat visual. Ini bukan sekedar terpeleset atau bikin satu kesalahan. Ini kedengarannya kayak seseorang yang udah terbungkus total oleh kesalahannya. Persis. Itu metafora yang kuat. Bayangkan seseorang dikepung dari segala arah sampai nggak ada jalan keluar. Ini bukan tentang satu dosa, tapi tentang sebuah kondisi di mana pelanggaran atau kekafiran seseorang itu sudah begitu total. Udah jadi bagian dari dirinya gitu. Betul. Seluruh eksistensi mereka sudah diselimuti olehnya. Nah, untuk kategori individu yang seperti ini, anggapan hanya beberapa hari itu ditolak mentah-mentah. Konsep kekekalan Khalidun justru ditegaskan kembali dengan sangat kuat sebagai konsekuensinya. Oke, jadi kita sudah lihat ada dua nasib yang sangat berbeda. Dan ada penolakan tegas terhadap gagasan hukuman sementara untuk kasus-kasus tertentu. Jadi, apa sebenarnya garis pemisahnya? Pertanyaan bagus. Di mana sumber-sumber ini menarik batas antara siapa yang dapat jaminan hadiah tak terputus dan siapa yang dihadapkan pada konsekuensi keadilan absolut. Polanya, kalau kita lihat dari sumber-sumber Anda, sangat konsisten. Garis pemisah fundamentalnya adalah antara keimanan yang terintegrasi dengan amal soleh di satu sisi. Oke. Versus kekafiran, kemusyrikan, dan pendustaan terhadap ayat-ayat Tuhan di sisi lain. Ini tema sentralnya. Seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Gimana perbandingannya dalam teks? Coba kita lihat lagi di surah Al-Baqarah, karena surah ini menyajikannya dengan sangat jelas dan berdampingan. Di ayat 25, untuk mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dijanjikan surga. Iya. Dan sebagai penutupnya, ditegaskan, wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini konsekuensi dari jalan keimanan. Baik, khalidun untuk orang beriman. Lalu sisi sebaliknya? Sekarang kita lompat sedikit ke ayat 39 di surah yang sama. Di situ dinyatakan bahwa mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah ashabun nar, hum fiha khalidun.
Penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan, struktur bahasanya itu cerminannya. Kata yang sama persis, khalidun, kekal, digunakan untuk menggambarkan nasib akhir dari kedua kelompok. Wah, ini cermin linguistik ya. Pilihan hidup A membawa ke kekekalan A, pilihan hidup B yang sebaliknya membawa ke kekekalan B. Benar, konsekuensinya sama-sama serius dan berjangka panjang. Penggunaan kata yang sama itu kuat sekali ya. Seolah mau bilang kalau ini bukan sesuatu yang acak, tapi konsekuensi logis. Tapi, apakah ada bahasa yang lebih tegas lagi dari ini? Adakah penekanan yang lebih kuat dari sekedar khalidun? Ada, dan ini mungkin adalah bahasa yang paling definitif dan paling kuat yang digunakan dalam Al-Quran soal durasi ini. Ada di sumber Anda, di surah An-Nisa ayat 169. Oke. Teks ini bicara spesifik tentang orang-orang yang kafir dan berbuat zalim. Disebutkan Tuhan tidak akan mengampuni mereka atau menunjukkan jalan lain, kecuali Thumma lam yajidu anhum multamisa. Jalan ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tunggu. Ada kata tambahan di sana yang tidak ada sebelumnya. Abadan. Nah, itu dia. apa signifikansinya, apa bedanya dengan khalidin saja? Ini poin yang sangat krusial. Abadan dalam bahasa Arab itu artinya selama-lamanya, untuk selamanya, atau abadi tanpa akhir. Jadi lebih absolut ya. Jauh lebih absolut. Penggunaannya di sini persis setelah kata kholidin berfungsi sebagai penekanan ganda. Ini amplifikasi. Kalau kholidin bisa diartikan tinggal untuk waktu yang sangat lama, maka menambahkan abadan itu membuatnya definitif. Seperti mengunci pintu dan membuat kuncinya. Betul. Secara linguistik, teks ini seolah ingin menghilangkan keraguan apapun, menghapus ambiguitas apapun tentang durasi hukuman bagi kelompok spesifik yang dimaksud di ayat itu. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita membedah sumber-sumber ini, kita mulai dari gambaran surga. Kesimpulannya jelas banget, surga adalah sebuah karunia, sebuah hadiah yang secara eksplisit dijamin kekal dan tidak akan pernah terputus. Benar, keadadiannya itu bagian dari janji anugerah itu sendiri, sifatnya jaminan. Sebuah janji kepastian. Sementara untuk neraka kita juga menemukan gambaran tempat tinggal yang kekal, khalidun, terutama bagi mereka yang secara fundamental menolak keimanan. Bahkan konsep ini diperkuat sampai tingkat absolut dengan tambahan kata abadan atau selama-lamanya. Untuk kategori tertentu ya. Untuk kategori pelanggar tertentu, klaim bahwa hukuman itu hanya beberapa hari juga secara eksplisit ditolak. Tapi selalu ada catatan kaki teologis yang penting yang kita temukan di surah Hud itu. Frasa kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Betul, yang digandengkan dengan penekanan pada kehendak Tuhan yang maha melaksana. Ini selalu mengingatkan kita bahwa keadilan Tuhan, bahkan dalam manifestasinya yang paling keras sekalipun, tetap berada dalam domain kedaulatan dan otoritas mutlaknya. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan lebih jauh. Jika keabadian surga adalah janji karunia, sebuah anugerah murni, sementara keabadian neraka adalah manifestasi keadilan yang berada di bawah kehendak Tuhan yang absolut, bagaimana seharusnya kita memaknai hubungan antara perbuatan kita yang sangat terbatas di dunia ini yang mungkin cuma 70-80 tahun dengan konsekuensi yang digambarkan sebagai sesuatu yang tanpa akhir? Ini pertanyaan tentang skala, proporsi, dan pada akhirnya makna dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari.